Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian internal yang mana telah dibagi menjadi beberapa main topik. Yang pertama, definisi sistem pengendalian intern. Yang kedua, unsur sistem pengendalian intern. Yang ketiga, lingkungan pengendalian. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern akuntansi. 5. Konsep yang salah mengenai sistem pengendalian intern. 6. Pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. 7. Pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Arsi Muhammad Rahman, MPM 2053. Saya Wahyu Ramadhani dengan MPM 2050. Saya Muhammad Ubaidillah Asyifa dengan NPM 2053. Main topik pertama. Apa sih yang kalian tahu tentang sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal adalah pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, menuntut efisiensi, dan menuntut untuk mematuhi kebijakan dalam manajemen. Adapun tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi tersebut yaitu 1. Menjaga aset organisasi, 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Main topik yang kedua ada unsur sistem pengendalian intern. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang unsur sistem pengendalian intern? Unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Merupakan kerangka pembagian tanggung jawab berdasarkan fungsi atau tugas tertentu, dan di setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Dalam studi kasus pada perusahaan dagang yang aktivitasnya meliputi penjualan dan pembelian, agar bisa memaksimalkan kegiatan operasional, perusahaan membentuk divisi serta departemen sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui batasan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing divisi atau departemen, sehingga untuk kedepannya dapat dibuat sebagai acuan bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan, menyusun rencana, dan mencapai target perusahaan. Yang kedua ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi yang terjadi perlu adanya otorisasi dari individu atau kelompok yang memiliki wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Pembagian wewenang dilakukan untuk otorisasi dari setiap transaksi yang berfungsi sebagai bukti dan kebenaran adanya transaksi tersebut. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi terhadap transaksi dalam organisasi dan dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi pada catatan akuntansi. Yang ketiga ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, penerapan oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah yang ke-1, penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan hanya satu orang saja. Yang keempat, perputaran jabatan atau job rotation. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam, pembentukan organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas sistem pengendalian internal yang lain. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur sistem karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Memiliki karyawan yang kompeten, jujur, bisa mengurangi unsur pengendalian yang lain sampai batas yang minimum, serta perusahaan dapat menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang handal.
Main topik yang ketiga, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian internal sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Yang pertama, filosofi dan gaya operasi. Filosofi merupakan seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang menjadi parameter perusahaan dan karyawannya. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi satu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan manajemen. Pembentukan Komite Audit ditujukan untuk memperkuat independensi akuntan publik yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Fungsi Komite Audit adalah menunjuk akuntan publik yang melaksanakan audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan, membicarakan luas pemeriksaan dengan akuntan publik, meminta komunikasi langsung dengan akuntan publik mengenai masalah besar yang ditemukan oleh akuntan dalam pemeriksaannya, menelaah laporan keuangan dan laporan akuntan pada saat audit akuntan selesai dilakukan. Yang ketiga, metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun perencanaan dan pengendalian manajemen terdapat 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan program atau rencana jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran atau rencana jangka pendek. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Dan yang keempat, pelaporan dan analisis. Kemudian yang keempat adalah kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal atau akuntan publik. Main topik keempat, siapa sih yang bertanggung jawab atas pengendalian intern akuntansi? Jika perusahaan dikelola oleh manajer profesional, maka dalam perusahaan terdapat pembagian antara pemilik dan pemimpin perusahaan. Pemilik menyerahkan pengelolaan hartanya kepada manajer profesional, dan dengan ini manajer profesional tersebut memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas hasil dari pengelolaan harta tersebut kepada pemiliknya. Pertanggungjawaban pengelolaan harta pemilik perusahaan ini ditujukan dalam bentuk laporan keuangan. Dari teks tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern akuntansi adalah manajer profesionalnya. Next. Main topik kelima, konsep yang salah mengenai sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian internal dianggap merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja. Akibatnya, direksi yang lain melimpahkan pengembangannya kepada direktur keuangan tanpa adanya dukungan yang penuh dari seluruh anggota direksi yang lain. Pada saat mendiskusikan rancangan sistem pengendalian internal dengan konsultan luar, hanya sedikit orang yang hadir dalam diskusi tersebut. Padahal dengan dukungan penuh dari seluruh direksi, bisa saja unsur-unsur sistem pengendalian internal dapat menjamin tercapainya tujuan sistem tersebut. Tidak jarang direksi beranggapan bahwa sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab fungsi akuntansi. Main topik ke-6, pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi. Pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah bertitik tolak dari dua tujuan sistem, yaitu
menjaga aset perusahaan, dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Tujuan pengendalian internal akuntansi tersebut kemudian dirinci menjadi tujuan-tujuan umum dan tujuan-tujuan khusus yang diterapkan pada transaksi pokok. Dengan memperhatikan rincian tujuan tersebut, disusun unsur-unsur yang membentuk pengendalian internal akuntansi terhadap transaksi pokok tertentu dengan cara merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dan yang ketiga, praktik yang sehat. Kemudian, rincian tujuan pengendalian internal akuntansi adalah yang pertama, menjaga aset perusahaan. A. Penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. B. Pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. A. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. B. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Setelah tujuan pengendalian internal akuntansi dirinci seperti tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal dengan memperhatikan rincian tujuan sistem pengendalian internal tersebut dan karakteristik transaksi pokok yang bersangkutan. Unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem pemilihan telah dicantumkan dalam uraian mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal di atas. Langkah ini dapat diterapkan dalam penyusunan unsur sistem pengendalian internal dalam sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap. Next. Main topik yang ketujuh, pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih dibebankan pada orang yang berorientasi atau people oriental system. Dalam sistem pembelian, pengendalian dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab dalam melakukan metode dan teknik pengendalian terhadap perlindungan data dan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi. Selanjutnya, sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang mengelola data akuntansi dengan komputer tidak jauh beda dengan perusahaan yang menggunakan manual sistem. Pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian umum, general control, dan pengendalian aplikasi, application control. Pengendalian umum adalah standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melaksanakan fungsinya. Dalam lingkungan pengelolaan data elektronik, pengendalian umum meliputi dokumentasi sistem, prosedur pengembangan dan perubahan sistem, dan metode operasi fasilitas pengelolaan data. Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus untuk setiap aplikasi pengelola data seperti pembelian, penjualan, dan penggajian. Pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum ini meliputi yang pertama, organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok seperti operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berkepentingan. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi-fungsi otorisasi, operasi, dan akuntansi seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga gabungan ketiga fungsi ini harus menggunakan metode pengendalian yang khusus. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengelolaan data elektronik, yang fungsi otorisasi dan fungsi akuntansinya dimasukkan dalam program komputer,
yang perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan keputusan. Kemudian unsur yang kedua ada pengendalian terhadap sistem dan program. Fungsi perancangan sistem dan program harus terpisah dari fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi yang pertama, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua, prosedur pengujian program. Yang ketiga, prosedur pengubahan program. Yang keempat, dokumentasi. Pengujian program sangat penting untuk meyakinkan bahwa program yang dibuat sesuai dengan spesifikasi desainnya dan mencakup logika pengambilan keputusan serta logika pengelolaan data untuk memenuhi kebutuhan pemakaian. Pengubahan program memerlukan prosedur yang dirumuskan dengan baik dan prosedur yang didokumentasikan dengan baik untuk mencegah manipulasi program untuk tujuan yang tidak diotorisasikan. Dokumentasi program merupakan alat penting untuk memahami dan mengawasi program dan merupakan catatan sejarah semua fakta yang bersangkutan dengan setiap program. Dokumentasi program dilaksanakan dalam program runbook yang berisi deskripsi tentang tujuan program, satu set lengkap bagan alir, himpunan program, instruksi pemakaian komputer, catatan pengujian program, dan contoh semua laporan yang telah dihasilkan oleh program. Kemudian unsur yang ketiga adalah pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, baik dengan metode batch atau dengan direct entry mode. Operasi dapat diawasi dengan menggunakan console control. Dengan menggunakan console control, operator dapat menentukan status internal register dan dapat digunakan untuk memasukkan data secara manual ke dalam sistem pengendalian ini. Sistem pengendalian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Fungsi pengawasan internal dilaksanakan oleh bagian grup pengawas dalam Departemen Pengolahan Data Elektronik yang terdiri dari mengawasi tahap pengolahan data sejak diterima dari pemakai sampai dengan saat dikirimkannya informasi kepada pemakai tersebut. Bertindak sebagai penghubung antara Departemen Pengolahan Elektronik dengan para pemakai. Mencatat input control totals dalam control log untuk dicocokkan dengan total yang dihitung komputer. Mengawasi kesalahan yang ditolak oleh komputer. Dan yang terakhir, menjamin membawa laporan yang merupakan keluaran Departemen Pengolahan Data Elektronik dapat diberikan pada waktunya dan didistribusikan kepada manajer yang berhak menerima. Fungsi pengawasan eksternal dilaksanakan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya dimaksudkan untuk melakukan pengecekan secara independen kepada pelaksanaan fungsi Departemen Pengolahan Data Elektronik. Pengecekan tersebut dilakukan oleh Departemen Pemakaian atau dalam perusahaan yang besar dilakukan oleh unit organisasi khusus yang dibentuk dalam Departemen Akuntansi dan Keuangan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan khusus setiap aplikasi. Tujuan dari pengendalian aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali secara lengkap. 2. Menjamin data transaksi lengkap dan teliti. 3. Menjamin hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. 4. Menjamin aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Pengendalian ini sangat dibutuhkan untuk pengelolaan data elektronik, karena hal ini dapat mencegah terjadinya masalah. Pengendalian preventif meliputi unsur-unsur berikut ini. A. Otorisasi data sumber. B. Konversi data. C. Penyimpanan data sumber. D. Turnaround dokumen. E. Formulir bernomor unit tercetak. F. Validasi masukan. G. Pemuatan akhir arsip dengan komputer. Dan yang terakhir, pengendalian terhadap
pengelolaan data. Kemudian yang kedua ada pengendalian detektif. Pengendalian ini berfungsi untuk mengetahui di mana letak yang terjadi masalah. Contoh, pengendalian detektif adalah data transmission, control register, control totals, dokumentasi, dan testing, penggunaan label, dan output check. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.